Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan menjelang siang buat Bapak Ibu semua. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat pada baginda Rasulullah dengan para pasangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Pengawas dan Bapak Kepala Sekolah SMPN 5 Bati Sulapan beserta Bapak Ibu Guru SMPN 5 Bati Sulapan. Bapak Ibu, saya Zulkarnain Silalahi. Nama lengkap saya Zulkarnain Silalahi. Cuma banyak juga sih teman-teman yang panggil saya Rehan. Iya. Bapak Ibu kenal Rehan kan? Baik. Jadi Bapak Ibu, saya itu melihat sesuatu itu saya berusaha untuk menyederhanakannya. Walaupun itu kompleks, saya akan berusaha untuk menyederhanakannya. Karena Bapak Ibu, saat ini yang begitu sulit itu cuma satu. Apa itu? Itu tadi, melupakan rekan. Jadi, apapun nanti kita bicarakan, kita enjoy aja. Semua itu kan mudah. Oh, IKM ini sulit atau mudah, Bapak Ibu? Mudah. Kurikulum termudah sepanjang sejarah kurikulum yang ada di Indonesia ini dibandingkan kurikulum 2013 kan lebih mabuk Bapak Ibu. Kurikulum 2013 ini di IKM ini semuanya ada. Apa yang tidak ada? Di PMN itu ada semua Bapak Ibu. Cuma satu yang tak ada Bapak Ibu. Apa itu? PT. Tidak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Saya berdiri di sini bukan bermaksud mengajari, apalagi membuli Bapak Ibu. Bapak Ibu orang tua saya. Jadi mohon maaf. Kalau ada nanti dari awal sampai akhir nanti style saya atau kata-kata yang terucap dari lisan saya ini yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf, itu di luar kesadaran saya. Jadi saya harus mohon maaf terlebih dahulu. Bapak Ibu orang tua saya semua. Bapak Ibu santai saja. Karena tadi kita anggap semuanya mudah. Jadi saya berdiri di sini atas nama Satgas Bapak Ibu. Jadi bukan atas nama pribadi ya. Atas nama Satgas Percepatan PMM dan IKM gitu. Ya, percepatan PMM dan IKM. Bapak Ibu, kalau SMP 5 ini kan sudah mendaftar kan? Kan sudah mendaftar, kan sudah selesai satu persoalan. Kalau persoalan PMM kan sudah akses semua Bapak Ibu kan? Agak hening, apa Bapak Ibu? Sudah ya? Dan paling tidaknya sudah akses lah kan? Persoalan aksi nyata belum, itu nomor 5 lah itu. Gimana Bu? Belum semua terjawab. Belum semua terjawab. Gampang menjawab itu Pak Ibu. Paket. Kalau bicara paket ini, itu kita masing-masing pandai-pandai lah bahasa apanya kan? Pandai-pandai lah kan? Bapak Ibu, kita jadi sebenarnya Satgas yang dibentuk ini, ya hanya lingkupnya sebenarnya itu sih, untuk percepatan saja. Jadi bukan berarti mengajari atau menggurui lagi IKM itu seperti apa sih, kurikulum merdeka itu seperti apa sih, bukan kami sebenarnya. Karena kami yakin lah, sangat yakin sebenarnya Bapak Ibu pasti sudah dari kemarin sudah ikut yang namanya webinar kah, yang namanya pelatihan online kah, yang namanya pelatihan tatap muka kah terkait IKM, implementasi kurikulum merdeka pasti sudah selalu Pak Ibu. Betul kan? Nah, jadi kan sebenarnya nggak perlu diajar lagi, cuma kita sharing aja nanti ya, kita berbagi aja. Kemudian Bapak Ibu, saya berdiri di sini juga bukan sebagai narasumber. Nah
ini selalu saya sampaikan ini. Saya bukan sebagai narasumber, saya bukan pemateri, saya orang biasa, saya guru biasa Bapak Ibu. Saya guru SD. Ya saya nggak punya ilmu juga, cuma berani-berani aja berdiri di sini gitu kan. Saya nggak punya ilmu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, nanti ini saya sampaikan lah sebenarnya kan. Dan karena saya berdiri di sini bukan sebagai narasumber, saya hanya sebagai yang rekan sejawat, berbagi dengan Bapak Ibu, berbagi sedikit cerita dengan Bapak Ibu. Maka nanti saya tidak mengharapkan amplop pulang dari sini Bapak Ibu. Saya tidak dikasih amplop, ya Pak ya. Saya tidak mau amplop. Tidak usah juga. Tidak usah. Karena pernah saya itu kan dipanggil kan, dikasih amplop, nggak usah Pak, saya kan udah minta uang, saya bilang. Ya nggak apa-apa. Ya saya kan narasumber. Insya Allah Pak Ibu, saya untuk kebutuhan pribadi insya Allah masih cukup kan. Jadi kita berdiri, kita bergerak, kita bertugas bukan untuk cari makan, bukan untuk cari amplop dan insya Allah tidak. Kalaupun ada nanti yang saya sampaikan sedikit bermanfaat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ikhlas mendoakan saya. Amin. Amin. Ikhlas Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini kita bicara IKM kan. Ya di IKM itu banyak sih sebenarnya istilah-istilah baru. Namun seperti yang disampaikan oleh Bapak pengawas tadi, ya kita ini kan Indonesia ini suka hal-hal yang apa ya? Yang aneh-aneh. Yang baru gitu. Yang sebenarnya ya secara substansi itu juga sih beti lah, beda-beda tipis gitu kan. Ini istilah baru CP kan. Kemarin ketika kita kurikulum 2013, ya mereka buat istilah KIKD kan, kompetensi inti, kompetensi dasar. Karena muncul kurikulum mereka, ya di balik staffnya CP gitu kan, capaian pembelajaran. Sebenarnya substansinya itu juga, gitu kan. Apalagi turunannya KD kan, dari KI KD kan. Dari CP kan turun ke TP tadi Bapak Ibu kan, turun ke TP, tujuan pembelajaran. Ya kalau kita relevansikan ke kurikulum 2013, yaitu kan kurang lebih sama seperti KD Bapak Ibu, kompetensi dasar itu. Di KD itu Bapak Ibu, di kompetensi dasar itu ada dua komponen penting di sana. Apa itu Bapak Ibu? Kompetensi dasar yang selalu kita tulis-tulis, yang selalu kita baca-baca itu, dia kan terdiri dari dua kompetensi, dari dua komponen utama sebenarnya yang harus ada di kompetensi dasar, dan di TP juga nanti dua komponen itu harus ada. Yang pertama kompetensi Bapak Ibu, kan kompetensi ditandai dengan verb atau kata kerja atau KKO, kata kerja operasional. Nanti perginya kalau udah bicara KKO, perginya nanti ke teori Bloom, taksonomi Bloom, C1 dan C2. C1 Bapak Ibu remembering kan, C2 understanding, C3 applying, C4 analyzing ya, C5 evaluating, C6-nya creating, cipta. Yang level paling tinggi menurut taksonomi Bloom, C6 mencipta. Pergilah desa. Itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua yang harus ada adalah konten Bapak Ibu, atau materi ajar, ditandai dengan kata benda tentunya kan. Gitu. Iya, terima kasih Pak. Hati-hati Pak. Waalaikumsalam orang aku. Jadi konsepnya kan kurikulum merdeka itu CP tadi kan, atas CP capaian pembelajaran yang harus dicapai peserta didik dalam kurun waktu dalam fase tertentu gitu kan. Kalau di kurikulum 2013 dia sama dengan KIKD-nya gitu kan. Kemudian dari CP turun lagi menjadi TP tadi, atau di kurikulum 2013-nya kompetensi dasarnya gitu kan. Cuma kalau di kurikulum 2013
sudah tersusun rapi dia kan, KD-KD-nya sudah tersusun, KD 3.1, 3.2 untuk pengetahuannya begitu kan, dan keterampilannya 4.1 dan seterusnya begitu. Kalau CP ini kan dia ditulis, dinarasikan Bapak Ibu, dinarasikan gitu. Nah, jadi itu yang perlu kita turun-turunkan sebenarnya. Kenapa saya katakan sederhana Bapak Ibu IKM itu? Karena semuanya tadi itu kita bilang ada, semuanya sudah dipersiapkan. Apa yang tidak ada? Modul ajar ada, buku ada, modul project juga ada, sudah sudah dipersiapkan sih oleh pemerintah sebenarnya. Makanya kita didorong untuk mengakses PMM itu sebelum tahun pelajaran baru nanti, gitu kan. Jadi kita sudah memahami itu. Makanya kita ceritanya cerita konsep aja, konsep sederhananya aja. Semua ada di sana, gitu kan. Kemudian dari TP tadi sudah disusun TP-TP-nya, tujuan pembelajarannya. Nah, baru di ATP kan. ATP ini kan fungsinya kalau di kurikulum 2013 sama dengan silabus kan, nyusun aja, susun. Bahasa sederhananya mana yang mau duluan kan? Oh, inilah duluan diajarkan, inilah duluan yang mau dicapai, inilah duluan yang mau disampaikan. Itu kan merdeka ke kita masing-masing. Saya mau ini, ya merdeka, Bapak Ibu silakan. Pemerintah tidak lagi yang ini duluan ya, yang ini duluan ya, yang ini duluan, nggak ada lagi seperti itu. Kurikulum merdeka itu seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Formatnya juga tidak ada yang baku kan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di PMM masing-masing contoh itu ya sepertinya berbeda-beda. Ini formatnya seperti ini formatnya seperti ini. Jadi formatnya tidak ada yang baku Bapak Ibu kan, tidak ada yang baku. Ya dikembalikan kepada kreativitas kita. Dari ATP sudah ada silabusnya. Maka kalau kita cerita K13 dari silabus turunnya kemana Bapak Ibu? RPP kan? Turun ke RPP. Kalau di IKM ini, kurikulum merdeka ini dari ATP itu turunnya ke modul aja. Modul yang terbagi dua itu untuk kegiatan intra kurikuler ini, belajar di kelas itu modul aja kan, atau RPP plus gitu kan. Kalau untuk proyek P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dia modul proyek namanya. Itu saja sih. Komponennya ada semua di situ. Contohnya ada semua. Kita tinggal ya adaptasi aja Bapak Ibu. Makanya kalau cerita IKM kan ada 3 opsi itu pilihannya. Bapak Ibu mungkin di sini memilih yang opsi 2 ya. Kurikulum mandiri berubah Bapak Ibu. Mandiri berubah ya Pak ya. Ya mandiri berubah itu kan ketika ada 3 itu opsinya ketika mendaftar itu menggunakan akun kepala sekolah. Opsi pertama kan mandiri belajar, opsi kedua mandiri berubah, opsi ketiga mandiri berbagi. Konsep sederhananya Bapak Ibu, mandiri belajar ini kan kita tetap sekolah itu tetap menggunakan kurikulum 2013 itu kan, hanya saja ditekankan atau didorong untuk menerapkan beberapa prinsip-prinsip yang ada di kurikulum merdeka itu di lapangan gitu. Apa contohnya? Ya contoh pembelajarannya misalnya kan, pembelajarannya didorong untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang menggunakan pendekatan berdiferensiasi gitu kan. Banyak lagi istilahnya Bapak Ibu. Walaupun secara praktik ya itu sudah kita lakukan sih pembelajaran berdiferensiasi itu, cuma istilahnya boomingnya saat ini gitu kan. Kemudian yang mandiri berubah, sekolah itu sudah menggunakan kurikulum merdeka Bapak Ibu, sudah menggunakan kurikulum merdeka, cuma kita masih berfokus ke sini lah, ke PMM gitu. Kita contoh itu, kita adaptasi semua perangkat-perangkat yang ada di situ. Kita sudah pakai kurikulum merdeka.
Mandiri berubah. Yang paling tinggi levelnya mandiri berbagi. Mandiri berbagi ini sekolah itu ya sudah harus mampu mengimbaskan lah sebenarnya, ya, mengimbaskan pengetahuannya, berbagi praktik baik dengan yang lain. Tuntutannya seperti itu untuk mandiri berbagi, Bapak Ibu. Sekarang ini persoalannya, yang jadi persoalan sih sebenarnya, kalau menurut saya, rekomendasi dari dinas itu kita direkomendasikan ke opsi 2, Bapak Ibu. Opsi 2 itu mandiri berubah. Logikanya sebenarnya kalau kita ini tahun pertama, berarti kita harus mandiri belajar dulu seharusnya kan, logika berpikirnya gitu kan. Namun ya itulah, untuk apa ya, mungkin untuk mendorong percepatan ini lah Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan tadi, secara umum untuk hasil AKM kita yang rapor pendidikan itu kan kita katanya di bawah lah untuk provinsi Riau gitu kan, di bawah. Kebetulan Bapak Ibu, ini kan terkait juga sih sebenarnya nanti itu banyak kaitannya terkait dengan AKM atau AMBK. Kebetulan saya kan LPS Kabupaten juga, saya tim teknis AMBK untuk jenjang SD. Kalau untuk jenjang SMP itu teman saya Ardiansah, ya kan Bapak Ibu ya. Oke. Jadi terkait semua sih sebenarnya, saling terkait. Kemudian Bapak Ibu setelah modul ajar, ya udah selesai. Ke penilaian lagi kan KKTP lagi, kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Yang kita kenal dulu KKM kan, Bapak Ibu kita sederhanakan ya. Tadi saya katakan kita sederhanakan aja, walaupun itu sedikit kompleks kan, karena prinsip-prinsipnya yang mungkin lebih detail lah. KKTP itu tidak lagi pakai angka-angka kan, didorong kita untuk deskripsi lah, untuk deskripsi gitu. Semuanya ada Bapak Ibu. Setelah itu penilaian, setelah itu mengolah hasil asesmen tadi, rapor. Bapak Ibu, rapor itu disediakan juga. Rapornya sudah disediakan. Ini teman-teman OPS biasanya paham, tinggal karena dia terintegrasi dengan Dapodik ya. Terintegrasi dengan Dapodik, Bapak Ibu nanti tinggal masukkan input nilainya, jadi rapornya selesai. Lebih sulit kan 13 lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekarang konsepnya sederhana kan? Kan sederhana kan konsepnya? Ya konsepnya situ aja sih. Kan kita bukan mau belajar apa sih, apa namanya, gimana mau belajar, karena kan ada semua. Ada yang ditanya Pak Ibu tentang IKN? Saya ulangi Pak Ibu, IKN itu sederhananya dari CP atau kita tampilkan CP-nya. Bapak Ibu sudah pernah lihat CP-nya kan? Ada sebagian yang udah Pak, yang MGMP mungkin sudah, yang belum. Ya. Oh gitu. Paling baru lihat sambil gitu aja. Tapi yang kalau di MGMP kemarin mungkin ada sudah diberikan materi kurikulum merdeka. Nah, mungkin udah tahu, kalau kami memang belum ini kali lah. Baik Bapak Ibu, kita coba lihat. Oh nampak ya kepala patung tadi. Pan. Nah kalau ini tapi kalau nggak salah saya ada terbaru sih, ada yang terbaru. Inilah keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi nomor sekian tentang capaian pembelajaran. Jadi CP itu di sini semua Bapak Ibu. CP itu semua. Kalau Bapak Ibu rajin bacanya, ya
1000 berapa nih 1076 halaman loh. Tapi kan terkumpul semua dari PAUD sampai SMA sederajat ada di sini semua, gitu kan. Oke, kita ambil contoh. Ini keputusannya. Dan ini lampirannya, salinannya. Ini lagi CP-nya. Ini CP untuk PAUD, ya. CP untuk PAUD. Nanti ada rasional, ya kita baca-baca sih kalau rajin kan. Rasional itu seperti apa sih, penyusunan segala macamnya dan benar gitu kan. Apa itu pembelajarannya, terus habis rasional. Ada tujuan capai pembelajarannya, ada karakteristiknya seperti apa. Gitu. Saya cepatkan rumusannya. Nah, ini ada elemen capaiannya. Jadi ada elemen-elemennya dibagi-bagi lagi. Ini untuk ini tulis di capaian pembelajaran tulis di. Bapak Ibu ya, kita bandingkan lah. Capaian pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia setiap fase. Ini fase A. Nah, ini satu lagi istilah Bapak Ibu kan, kalau di kurikulum 2013 itu kan tidak ada istilah fase ya, yang ada tingkat atau kelas kan. Kalau di ini kurikulum Merdeka ini ada istilah fase gitu kan. Ya, fase A, pertama fase fondasi. Fase fondasi untuk PAUD kan, untuk PAUD. Kemudian fase A untuk SD kelas 1, kelas 2, fase B untuk SD kelas 3, 4, fase C kelas 5, 6, fase D untuk SMP. Gitu. Pak, mau tanya dulu Pak. Iya Pak. Berarti nanti ini kalau memang sudah ada berjalan kurikulum ini, berarti buku paketnya otomatis buka atau memang buku paketnya tetap, cuma sistem pembelajarannya yang berbeda. Gimana tuh? Kira-kira memang udah ada dapat informasi? Begini Pak. Terkait maaf Pak, itu ada uang jatuh seperti itu. Saya ngajak juga ya kalau Baru gajian, mau duitnya. Ada rujak. Belum pulang, nggak datang dia. Dan besok. baik Pak, terima kasih pertanyaan. Iya, silakan. Bapak Ibu, ya tadi kan Enak kan ya? di awal tadi kan saya katakan saya bukan narasumber ya. Jadi sepertinya Bapak Ibu ada yang tegang. Kita Pak bukan gini Pak. Santai aja. Kami itu sebenarnya bukan ada perasaan-perasaan gitu, tidak. Tapi kami pinginnya begini, kita kan sharing ini. Betul ya Pak. Karena baru ini mungkin Bapak lebih dulu dapat, kami lebih belakang dapat. Jadi kita sharing. Jadi tidak ada masalah mengajari apa itu nggak ada. Kami legowo, masalah dia bukan masalah itu. Iya, saya khawatir. Saya dari bilang Pak Endri tadi Pak Sola Iya. dari A Bapak ajarkan abjadnya dari A. Berarti dari nol kan? Apa itu dari awal gimana dari awal? Boleh diulang lagi lah dari ATP itu apa? Iya, itu maksudnya, Pak. ATP itu apa? CP itu apa? Iya. Nah terus baru apa di apa perbedaannya dengan ini? Karena ada tua nih Pak susah. Jadi ATP atau sistem pembelajaran dia. MP pintar. Bunda. Ayah dengan bunda aja. Bunda masih muda. Mau masuk sekolah ini ya? 23 tahun ya? Masuk sekolah ini rencana Bunda. Mau berenang. Bunda mau pakai baju gitu? Iya mau. Jadi nanti. Nah, ini dia Pak. Dari ini maksudnya Pak. Oh, betul, betul. Iya. Ah, Karena saya berpikir tidak mungkin Bapak Ibu
ini apa kan gitu. Saya nggak tahu Pak, betul. Karena ini Pak itu Pak. Masih gampang. Belum ada ikut sama sekali. Menambah. Baik, Bapak Ibu, ini sekali lagi saya sampaikan mungkin kan, tapi saya khawatir Bapak Ibu kasih mengerti. Enggak kan? Enggak Pak, ini tahu. Justru kami mengaku Bapak dengan kita. Oke. Kita nggak tahu. Baik. Kurikulum ini tak perlu lah. Bapak Ibu kita pakai bahasa kita aja ya, nggak usah pakai bahasa buku itu buat pening kepala aja. Kalau kurikulum itu kan, ya kita semua sudah paham lah apa mana kurikulum itu kan Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Kali ini saya pakai bahasa saya. Saya pakai bahasa saya bahwasanya kurikulum itu adalah seperangkat rencana kan. Rencana pelaksanaan pembelajaran, gimana mengaksesnya, gimana melaksanakannya, gimana mengolahnya, semua lah. Itu bahasa saya. Kalau bahasa yang ada di peraturan lengkap ya, seperangkat rencana dan pengaturan untuk melaksanakan pembelajaran, kurang lebih mungkin seperti itu Bapak Ibu. Itu kurikulum. Kurikulum Merdeka apa? Kurikulum Merdeka cuma namanya aja sebenarnya. Kemarin namanya kurikulum 2013 karena launchingnya tahun 2013. Ini kenapa nggak dibuat kurikulum 2022 gitu ya? Karena ya mungkin sekarang ini kan konsep yang diusung itu merdeka Bapak Ibu. Nah, merdeka. Konsep merdeka itu apa? Jadi kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum ya, sampai hari ini nggak ada penelitian yang terikat kan yang mengikat kan itu. Ini tak perlu lah Bapak Ibu kurikulum ini. Kalau dia di undang-undang seperti itu kan, kurikulum adalah seperangkat rencana. Ini kan bahasa baku, bahasa yang ada pas di undang-undang ini kan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu adalah undang-undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional gitu kan. Itu kurikulum, kurikulum. Kalau kurikulum merdeka, ya beda-beda tipis saja sih, seperti yang kita sampaikan tadi, nama aja kan. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Jadi guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Konsep ini Bapak Ibu yang sebenarnya menjadi ruh kurikulum merdeka itu. Di kurikulum sebelumnya kita itu dikejar oleh banyak lagi mengejar waktu juga, tujuan, materinya banyak yang mau diselesaikan, tak selesai kena marah, banyak lah Bapak Ibu. Ini harus gini harus selesai ini. Kalau kami di tema ini harus selesai nih, bentar lagi ujian ini. Jadi hanya ya sekedar itu aja sih, menyelesaikan kurikulum. Di kurikulum mereka itu nggak seperti itu. Makanya dia kontennya itu kan atau materinya itu kan materi-materi esensial saja, yang paling penting saja. Kan nggak sebanyak yang kurikulum sebelumnya gitu. Kemudian kita diberikan keleluasaan Bapak Ibu. Tak lagi harus begini Bapak Ibu ya, harus begini Bapak Ibu ya, harus begini Bapak Ibu ya. Kita diminta untuk sekreatif mungkin Bapak Ibu. Kita diberikan ke ruang yang seluas-luasnya untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat sesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Kan ini ruhnya. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi itu untuk bagaimana pembelajaran itu bisa mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik Bapak Ibu. Nah, terkait pertanyaan Bapak orang tua kami, Pak Sudikin, nih, mohon maaf Pak, saya belakang ini, segannya mengenai Pak. Nah, terkait tadi kan
kalau kita implementasikan kurikulum merdeka, maka gimana dengan buku-buku yang sudah ada kemarin, gitu kan? Nah, di sini sebenarnya ini jawabannya dari sini. Kita diberikan keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar. Perangkat ajar kan masuk di dalamnya sumber belajar, buku-buku dan segala macamnya, gitu. Kan kontennya aja, bukunya dari mana nggak ada masalah. Ya kan, materinya aja. Tadi TP itu kan komponen yang pertama tadi kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Kemudian yang kedua, komponen penting yang kedua, konten atau materi. Materi itu kan bisa dari mana aja, bisa dari sumber buku dari mana aja. Loh, buku yang kemarin masih ada, masih bisa dipakai materinya, bisa, ya pakai aja kan, gak ada masalah sebenarnya. Logikanya seperti itu, Bapak Ibu. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Jadi mereka banyak waktu sih Bapak Ibu. Tidak kita gesa-gesa dan kita buru-buru, kita beri semacam apa ya? Ya bebas tadi lah merdeka tadi. Tapi merdeka dalam tanda petik bukan yang aneh-aneh Bapak Ibu ya. Pak, sedikit lagi Pak. Iya Pak, sama. Berarti kalau tadi sistem ajarnya disesuaikan dengan apa namanya, dengan kemampuan siswa, berarti kan yang ada di lingkungan sekolah itu. Berarti ya, otomatis tidak ada ujian sifatnya ujian nasional nanti ya. Tidak berarti ada. Kan standar ini tergantung kepada sekolah. Iya betul. Kan gitu. Betul Pak. Jadi kan memang tidak ada lagi ujian nasional. Bapak Ibu, keputusan naik, keputusan lulus itu diberi ruang yang seluas-luasnya kepada satuan pendidikan Bapak Ibu. Pada satuan pendidikan. Guru memiliki keleluasaan sudah proyek. Nah ini proyek untuk menguatkan pencapaian profil belajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di kurikulum 2000 kurikulum merdeka ini Bapak Ibu, dia dibagi dua. Ya, ada dua bagian besar lah. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler itu ya pembelajaran yang di kelas lah. Belajar matematika, belajar bahasa Indonesia anak di kelas, bahasa Inggris dan mata pelajaran lainnya. Seperti biasa gitu kan. Cuma pendekatannya harus berubah Bapak Ibu ya. Dan bisa lagi kita pendekatan ini pokoknya ada 30 anak kita ini materinya sama semua kita kasih, tak itu lagi Bapak Ibu. Itu gaya kita dulu gitu kan. Ya itulah yang didorong di sini itu tadi pembelajaran berdiferensiasi itu kalau istilahnya sekarang. Pembelajaran berdiferensiasi. Teorinya udah lama juga sih Bapak Ibu, itu teori dari Carol and Tomlinson, penulis, seorang pendidik juga. Dia menulis buku yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, atau kalau kita alih bahasakan, gimana sih mengajar dengan kemampuan murid yang berbeda-beda. Bapak Ibu, satu lokal ini murid kita sama kemampuannya? Enggak kan? Enggak. Itu kita dituntut untuk mampu memetakan itu Bapak Ibu. Kita harus mampu memetakan, oh anak saya Budi kompetensinya seperti ini, Ani seperti ini seperti ini seperti ini. Bagaimana strateginya? Banyak. Apakah di kurikulum merdeka, walaupun sebenarnya di kurikulum sebelum-sebelumnya ada istilah itu, cuma nggak populer. Ada istilahnya assessment awal Bapak Ibu, atau assessment diagnostik. Ya, untuk mengetahui terlebih dahulu, oh seperti ini. Jadi pembelajaran yang dikembangkan, yang kita laksanakan di kelas itu, pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik kita, dengan kesiapan peserta didik kita, atau konsep besarnya itu adalah teaching at the right level itu. Pembelajaran disesuaikan dengan level kompetensinya Bapak Ibu. Itu yang dituntut sih sebenarnya. Dan kalaupun kita masih pakai kurikulum 2013 mandiri belajar tadi, maka konsep RL tadi itu, teaching at the right level itu didorong untuk dilaksanakan gitu. Ada pembelajaran intrakurikuler, ada pembelajaran co-kurikuler, ada pembelajaran ekstrakurikuler gitu.
Jadi yang satu lagi co-curricular ini apa? P5 itu Bapak Ibu. Nantilah satu-satu Bapak Ibu ya. Oke ini. Nah, setelah kurikulum merdeka di bawahnya apa CP tadi kan itu. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangannya. Bapak Ibu, sekarang kita pakai fase-fase lagi ya. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, itu aja sih sebenarnya kompetensi dan lingkup materi. Ya kita lihat satu-satu Bapak Ibu. CP dulu ya Bapak Ibu. CP. Tunjukkan CP-nya. Nah, ini dia dari CP-nya Bapak Ibu ya, berdasarkan surat keputusan. Bapak Ibu siapa yang buat ini? Pemerintah. Pemerintah. Jadi CP ini nggak bisa diganggu gugat. Nah, di bawah ini baru bisa kita ganggu gugat. Mau seperti apa kreativitas ibu kita sesuaikan dengan kemampuan anak di satu milik kita, baru bisa. Ini tak boleh. Gitu. Sama seperti KD, kan tak boleh dirubah-rubah KD Bapak Ibu. Karena itu mereka yang buat, pemerintah yang buat. Oke. Ini Bapak Ibu KD, lampiran kompetensi dasar. Kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013 ini dia. Saya ambil kelas 1 ini contoh aja ya. Karena SMP ada sih, tapi ini aja lah. Nah, ini kan buat ini pemerintah nih. Kita tidak boleh merubah KD ini. Nah, ini kompetensi intinya itu. Ini kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar ini di kurikulum 2013 sudah disusun rapi begini Bapak Ibu. 3.1, 3.2, ini keterampilannya 4.1, 4.2 dan seterusnya. Kita nggak disibukkan lagi kan untuk ini yang mana yang duluan yang mana gitu kan. Walaupun sebenarnya masih diminta kita untuk menganalisisnya gitu kan. Nah, di kurikulum merdeka ini CP-nya itu nah ini capaian pembelajarannya. Ini misalnya bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia ada elemen-elemennya, ada menyimak, ada membaca, ada berbicara, itu elemen-elemennya Bapak Ibu. Nah, terlihat bedanya Bapak Ibu kan? Ini CP-nya berbentuk narasi, berbentuk paragraf begitu kan digabungin ya. Peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Titik. Berarti satu apa itu Bapak Ibu? Satu TP sebenarnya. Satu KD sebenarnya. Sampai situ kan KD-nya itu. Gitu. Nah, ini menjelaskan kegiatan. Ini kompetensi dasar. Komponen utama di sini kan ini kompetensi ini. Nah, ini menjelaskan kompetensinya. Materinya yang mana? Kegiatan persiapan ini materi ajarnya. Kalau di sini digabunginnya di kurikulum merdeka ini, CP itu digabungkan semua gitu. Jadi satu. Ya, sampai sini Bapak Ibu kira-kira perbedaannya udah terlihat ya? Substansinya sama sih. CP sama KIKD itu sama aja sebenarnya. Nah, ini cuma di sini dijadikan paragraf ya. Dijadikan paragraf. Dituliskan dalam bentuk narasi. Kalau ini kan satu kalimat aja. Ini digabungin sama ini nanti digabungin. Nah, jadi CP lah dia sebenarnya gitu. Ini kalimat kedua. Kalimat pertama lah, peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Kalimat keduanya, peserta didik menunjukkan minat pada tuturan dan seterusnya. Berarti kompetensinya ini menunjukkan. Di sini peserta didiknya kompetensinya mana Bapak Ibu? Clear Bapak Ibu ya untuk CP ya. Ada yang ragu lagi Bapak Ibu? CP itu apa? Nanti kalau di dalam kata-kata operasional itu Pak harus berurutan juga sesuai dengan contoh ke-1, ke-2 gitu juga nanti. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Karena kalau di KD semua seperti itu kan. Itulah yang kita sebut dengan hierarki itu. Jadi kan sebenarnya kan harus hierarki dia menyusun kompetensi. Mungkin menjelaskan Mundur lagi kan gitu kan. Hierarki dia. Kompetensi itu hierarki. Kembali ke mana ya? Taksonomi belum ya. Teorinya kembali ke sana. Jadi itu tetap dipakai di kurikulum mereka. Dipakai Bu. Tetapi di kurikulum mereka tidak hanya itu ya. Boleh kita memakai taksonomi Marzano, taksonomi
apalagi karena teori tentang taksonomi bukan hanya punya Bloom aja. Anderson muridnya Pak, ya kan? Anderson muridnya. Kan sekarang yang direvisi oleh Anderson dan Cradwell, muridnya si Bloom. Makanya kalau punya si Bloom dulu kan C6 itu mengevaluasi Pak ya, masalah. Kalau sekarang tahun 2001 direvisi oleh Anderson dan Cradwell itu dibuatnya C6 itu menjadi creating, mencipta ya. Baik, ini KI, KD, ini CP. Sama Bapak Ibu kan? Sama atau enggak? Sama? Oke, sama. Mulai paham Pak. Clear boleh? Ya, kalau dari awal tadi. Oh gitu. Lanjut lagi Pak. Oke Bapak Ibu, itu CP, capaian pembelajaran. Kemudian TP, tujuan pembelajaran, adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu, apa sebenarnya yang hadir tadi? Hadir tadi kan sebenarnya. Nah, bedanya Bapak Ibu, di kurikulum 2013 kompetensi itu dipetak-petakan, dikotak-kotakkan. Nah, makanya ada KI 1, ada KI 2, ada KI 3 pengetahuan, ada KI 4 keterampilan. Kalau di kurikulum Merdeka itu jadi satu holistik, karena menurut mereka bahwa itu nggak bisa dipisah-pisahkan, nggak bisa dipetak-petakan, jadi satu kesatuan sebenarnya, ya, gitu. Ini TP itu adalah KD. Klik Bapak Ibu ya, TP sama KD sama aja sebenarnya. CP tadi kumpulan si KD tadi. Kalau CP tadi bisa kita anggap sebagai kumpulan KD-KD lah gitu. Kumpulan KD-KD dikumpulin itu CP, itu capaian pembelajaran. Nah, baru turun lagi setelah kita susun. Ini TP-nya kita turunkan, ini TP-nya turunkan, baru ke alur tujuan pembelajaran. Ini rangkaian TP kan sudah ada tadi. Kalau di sini di sini Bapak Ibu, ini kan di kurikulum 2013, ini kan sudah jelas nih. 31 udah mereka susun pemerintah, ini 32, 33 dan seterusnya, kita ngikuti aja. Nah, kalau di kurikulum Merdeka gini. Ini kan terdiri dari beberapa TP atau beberapa KD. Ini sebenarnya kan KD Bapak Ibu. Titik ini satu kalimat ini kan satu KD gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, satu KD itu. Nah, titik ini berapa kalimat ya? Dua kalimat. Berarti sederhananya ada berapa kali? Dua kali. Pak, boleh kami perbanyak lagi TP itu? Boleh. Tapi CP tak boleh berubah, Bapak Ibu. Nanti kan bisa diturunkan jadi TP-TP. Berapa TP, berapa TP. Boleh, bisa banyak gitu. Tapi capaiannya nggak bisa dirubah. Oke, itu TP. Kemudian ini tadi sudah disusun, sudah tersusun. Kalau yang di kurikulum Merdeka belum tersusun, kita yang menyusunnya, gitu kan. Berkolaborasi lah. Satu lagi Bapak Ibu, kata kunci di kurikulum Merdeka ini kolaborasi, kerjasama Bapak Ibu. Misalnya apa? Sampai sini dulu Bapak Ibu ya. Misalnya kami di SD umpamanya. SD itu kan terdiri dari 3 fase. Fase A, fase B, fase C. Nah, CP itu mereka rumuskan dalam satu fase itu terdiri dari 2 tahun, ada yang 3 tahun gitu kan. Nah, di CP itu mereka nggak kasih tahu ini untuk kelas 5. Saya ulangi, kami di SD itu kelas 5 dan kelas 6 itu masuk fase C Bapak Ibu. Saya guru kelas 6, Ibu ini guru kelas 5. Nah, ketika menyusun administrasi, menyusun perangkat pembelajaran, ya katakanlah ingin menyusun ATP atau ingin menurunkan TP-TP-nya, boleh saya sendiri? Nah, boleh sebenarnya. Kenapa? Karena CP fase C itu milik 2 orang.
Bapak Ibu, bukan milik saya sendiri. Milik saya guru kelas 6 dan miliknya guru kelas 5. Karena satu fase 2 tahun. Nah, gitu. Sederhananya begini. Anggaplah ini saya sederhanakan aja. Inilah CP untuk fase C misalnya, ya, C misalnya. Nah, yang mana punya kelas 5 yang mau diajarkan? Yang mana mau TP yang mana? Kok enggak mau ya? Yang mana TP yang mana yang ingin diajarkan di kelas 6? Maka di situ kata kunci tadi, kolaborasi tadi, saya dan guru kelas 5, yuk yang mana ya? Analisis lah. Oh inilah. Nah, ini kelas 5 lah ini. Ya dah. Ya. Bapak ini ya dari sini ke sini ya kelas 6 ya. Nah begitu. Jadi nggak tumpang tindih gitu. Di kelas 5 udah diajarkan ibu ini TP yang ini misalnya. Saya nanti kelas 6 itu lagi. Nah, gitu. Harus kolaborasi Bapak Ibu. Gitu. Menyusunnya minimal ya. Karena sekarang fase bukan kelas. Fase itu perkembangan kesiapan belajarnya. Gitu. Kalau kelas itu usianya. Nah, itu usianya kalau kelas. Oke, sampai. Nah, TP udah clear Bu ya. CP sudah clear, TP sudah clear ya Bu ya. ATP. Nah, tadi kan sudah kita susun nih. Inilah TP yang pertama. Bapak Ibu boleh dikasih nomor? Tidak. Saya tak pernah membaca aturan maksimal yang berarti nggak ada ya. Setahu saya kan nanti kalau Bapak Ibu ketemu sumber yang ada menetapkan maksimal sekian, ya apalah berbagi lah. Kalau saya belum ketemu gitu, berarti tidak ada maksimal gitu kan. Ya. Tergantung kita sih mampu menurunkannya TP. Kalau analisisnya tinggi, ini turunkan begini gitu dan. Nah dari yang disusun tadi, ini TP1 ini TP kita kasih nomor boleh 11, 12 segala macamnya boleh, bebas sih, nggak ada aturannya gitu. Berbeda lah. Baru kita susun kan, oh TP-nya ini. Silabus lah Bapak Ibu. Indikatornya ini, materinya ini, asesmennya seperti ini, sumber belajarnya seperti ini, alokasi waktunya segini, udah selesai. Kan silabus itu Bapak Ibu. Kita susun aja sih ini ATP itu. Clear ya Bapak Ibu ya, ATP ya, yang susun aja kan. Nah. Nah baru ke modul ajar. Ya RPIP sih sebenarnya cuma lebih kompleks ya, apa ya, berisi tujuan, langkah, media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan ATP tadi. Dan silabus kan dari silabus turun ke RPP, dari ATP turun ke modul ajar gitu. Bapak Ibu ada modul ajar, ada modul project gitu, ya modul ajar gitu. Nah perbedaannya sedikit. Kalau RPP itu kan ya komponennya minimal itu kan 3 tadi. Kalau si modul ajar itu komponen minimalnya ada 4, gitu kan? Tujuan pembelajaran dan kegiatan, asesmen dan media. Kemudian KKTP ini ya berfungsi untuk merefleksikan proses pembelajaran. Ya sama seperti KKM kurang lebih, cuma lebih kalau KKM itu kan berupa angka-angka. Kalau di sini nggak mau lagi berupa angka-angka. Jadi kompetensi itu dideskripsikan. Ini sudah mampu begini, sudah bisa begini, sudah begini gitu. Oke. Nah, kalau profil pelajar Pancasila itu ya merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik. Proyek penguatannya ini kegiatan co-curricular itu berbasis proyek yang dilaksanakan sesuai dengan tema-tema. Jadi Bapak Ibu ada pembelajaran intrakurikuler di kelas dan ada co-curricular ya. Itulah tema-tema tadi. Tema-temanya sudah disiapkan pemerintah Bapak Ibu.
Nah ini fase-fasenya Bapak Ibu. Fase A, fase fondasi itu untuk TK. Fase D untuk SMP ya, dan seterusnya. Tidak ada masalah Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, saya akhiri di balik topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang buat kita semua.